Oke, kita mengenali dulu Microsoft Project, tapi sebelum mengenali Microsoft Project, kita harus tahu dulu project itu apa sih sebenarnya ya. Jadi project itu atau proyek di dalam bahasa Indonesianya didefinisikan oleh PMBOK, jadi Panduan Project Management Body of Knowledge. Jadi teman-teman yang mungkin nanti akan belajar studi lanjut gitu tentang project management ataupun yang akan menjadi project manager, pasti akan sedikit banyak bersinggungan dengan manajemen body of knowledge. Jadi di situ isinya adalah bagaimana seorang project manager dalam mengatur sebuah proyek gitu. Dari buku ini, proyek didefinisikan sebagai upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, dan hasil yang unik. Jadi ada dua poin di situ. Yang pertama adalah sementara, ada tiga. Yang pertama adalah sementara, yang kedua adalah menciptakan suatu produk, yang ketiga adalah hasilnya selalu unik gitu. Nah, sesuai dengan itu, karakteristik proyek kemudian kita jabarkan lagi menjadi tiga hal yang sudah saya sebutkan barusan. Ada necessity, jadi semua proyek itu memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Makanya kita sebutkan bahwa setiap proyek tadi unik dan juga harus memiliki hasil gitu. Jadi kalau misalnya sebuah proyek mangkrak itu belum bisa disebut dengan proyek, karena dia nggak selesai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah unique deliverables. Jadi setiap proyek itu unik. Jadi misal nih, teman-teman seorang developer yang bekerja di bidang properties gitu, bisa jadi gitu ya, bukan bisa jadi, memang kebanyakan kayak gitu. Misalnya kita contohkan saja sekarang yang sedang ngetren ya, mungkin perumahan KPR ataupun juga perumahan-perumahan baru seperti itu. Meskipun mereka satu dan rumah lainnya itu didesain untuk mempunyai apa ya, perencanaan yang serupa gitu ya, tapi dalam pelaksanaan nanti pasti permasalahan yang dihadapi akan berbeda, kemudian hasil akhirnya juga pasti akan berbeda, dan bagaimana masalah-masalah itu teratasi juga pasti akan berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan sifat unik tadi proyek gitu. Jadi makanya eh, apa ya, ketika sebuah proyek kita lakukan, kita tidak bisa menyamakan proyek tersebut dengan proyek lainnya ya, meskipun ada beberapa hal yang bisa kita jadikan acuan, tapi nggak semuanya kita bisa ambil gitu. Karena setiap proyek tadi balik lagi adalah sebuah proyek itu adalah unik gitu. Jadi nggak mungkin permasalahan di proyek satu dan proyek lain adalah sama ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ya masalahnya itu saja sih kayak gitu. Yang ketiga adalah temporary, jadi proyek itu ada awal dan juga ada akhirnya gitu. Jadi nggak long lasting sampai hari kiamat gitu, itu berarti bukan proyek gitu ya. Jadi proyek itu ada awal dan juga ada akhirnya. Nah, sebuah proyek itu selalu mengalami siklus yang sama. Jadi siklusnya itu dari awal adalah inisiasi, kemudian perencanaan, eksekusi, dan akhirnya adalah penutup kayak gitu. Dan semua proyek harus, ya terutama proyek konstruksi ya di sini, proyek konstruksi harus melewati satu fase ini gitu. Jadi kalau ada dari fase tersebut yang tidak dilewati oleh sebuah proyek, maka bisa dikatakan proyek itu bisa gagal atau bisa terjadi ya, sekarang yang kita lihat mungkin banyak hal gitu yang proyek yang tidak direncanakan dengan matang, tinggal action tapi ternyata nggak direncanakan kayak gitu, akhirnya jadinya hancur gitu. Nah, jadi ada empat tahapan atau empat aktivitas proyek. Yang pertama adalah inisiasi, kemudian planning atau perencanaan, eksekusi, dan closure phase. Jadi untuk Microsoft Project sendiri sebenarnya kita akan lebih menggunakan apa namanya? Kita akan menggunakan Microsoft Project itu di bagian planning dan juga eksekusi. Paling banyak di sini, paling optimal di sini. Kenapa? Karena di planning berarti kita akan menjadwalkan ataupun juga kita akan membuat list-list ininya ya, list punya. Jadi ada durasinya gitu ya, kapan dia selesai. Kemudian di fase eksekusi, perencanaan atau penjadwalan yang sudah kita lakukan tadi di awal itu harus kita lakukan dengan baik dan benar gitu, agar apa yang kita jadwalkan atau apa yang kita rencanakan terlaksana dengan baik gitu. Nah, kebanyakannya proyek sekarang ya udahlah planningnya seadanya aja, yang penting jalan dulu. Nggak tahu tuh nanti durasinya bisa terlambat berapa bulan gitu kan. Padahal ketika terjadi keterlambatan berarti di situ nanti ada pembengkakan biaya karena berbanding lurus antara waktu dan juga keuangan dalam sebuah proyek itu. Jadi makin lama proyek berarti makin banyak uang yang harus dikeluarkan kayak gitu. Nah, makanya di sini ditegaskan lagi bahwa Microsoft Project itu mengcover dua bagian ini yang paling optimal sih sebenarnya. Sebenarnya bisa mengcover bagian lain, di bagian inisiasi juga bisa sebenarnya, tapi yang paling optimal adalah di bagian perencanaan dan juga eksekusi gitu. Oke, kita lanjut.
Oke, ini ada alokasi waktu dan uang. Kenapa sih dua hal ini yang jadi perbincangan atau hot topic di dalam sebuah proyek? Oke, ada yang tahu ini gedung apa di bagian kanan slideshow-nya? Ada yang tahu mungkin? Ada yang pernah lihat atau dengar? Oke, oke, nggak ada yang jauh nih. Berarti nggak ada yang tahu nih. Ada ya, pasti ada yang tahu, cuman mungkin malu-malu ya. Oke, di sini kita punya contoh gitu. Contoh real adalah Opera ya, Opera Sydney. Ini adalah landmark-nya Australia gitu. Dia bagian yang paling bisa dikatakan bahwa kalau belum ke sini berarti belum ke Australia gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, jadi harusnya alokasi waktu dan uang itu distribusinya seperti ini. Di bagian inisiasi dan planning itu adalah 10% dan 25%, sementara di implementation dan closing itu 60 dan 50%. Nah, ini yang tipikal ya, teman-teman. Tipikal. Jadi yang kebanyakan seperti ini. Memang. Jadi kan kalau teman-teman tahu juga mungkin ya kalau dalam proyek itu harusnya kan seperti ini. Jadi pembagian biayanya itu ya bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau di tipikal itu nanti cenderung di sini kecil, kecil, kecil terus di bagian pekerjaan langsung gede terus baru kecil kayak gini. Kenapa? Ya karena tadi antara proses perencanaannya yang tidak dilakukan dengan baik atau proses pelaksanaannya justru. Jadi oh ya udah seadanya aja terus dilakuin akhirnya terjadi keterlambatan yang akhirnya menyebabkan pembengkakan biaya di situ. Nah, terus kita balik lagi ke studi kasus kita adalah Opera House. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa Opera House itu ternyata direncanakan selesai dalam waktu 4 tahun saja. Dari tahun 1959 sampai 1963. Itu 4 tahun dan harusnya dia dibudgetkan hanya menghabiskan 7 miliar dolar. Harusnya hanya segitu. Tapi aktualnya proyek ini diselesaikan dalam waktu 14 tahun dan menghabiskan 100 miliar dolar. Itu bayangkan ya. Ya karena memang tadi, karena semakin lama proyek dilakukan, pasti terjadi keterlambatan. Ketika keterlambatan berarti ada biaya yang harus ditambah kayak gitu. Nah, ini menurut jurnal dari Peter Murray tahun 2004. Terus apa yang bikin dia terlambat? Oh, ternyata yang pertama adalah perencanaannya karena identifikasi pemangku kepentingan proyeknya tidak diketahui gitu. Jadi di awal orang-orang yang harusnya berkepentingan untuk melakukan pendesainan dan juga perencanaan tidak bersatu gitu, tidak dalam satu kubu gitu. Jadi mereka saling menyerang gitu istilahnya. Jadi identifikasi pemangku kepentingannya kurang jelas. Yang kedua adalah ketidakjelasan tahap desain. Jadi kan sebenarnya ketika kita membuat gambar gitu ya, kita membuat gambar rumah gitu. Ya kita buat gambar rumah, harusnya ya gambarnya jadi dulu gitu ya. Jadi dulu udah fix baru kita ajukan gitu. Nah, setelah gambar jadi baru kita bisa mengelis ini ya tadi apa namanya? Kegiatan-kegiatan apa saja kayak gitu. Nah, tapi di Opera ini enggak. Jadinya proses perencanaan awalnya sudah gagal. Dan ketiga adalah eksekusi proyek yang tidak lancar atau progresnya tidak terpantau. Jadi karena perencanaannya juga nggak bagus, akhirnya eksekusinya pun nggak lancar ya wajar lah. Jadi perubahan gambar itu sering terjadi gitu. Nah, dengan Microsoft Project, dua hal ini, atau hal yang paling krusial di sini yang bisa kita upayakan gitu ketika kita menggunakan Microsoft Project adalah di bagian sini, di bagian eksekusinya. Ya, ya kita tahu lah, misalnya ini proses perencanaannya kurang bagus, tapi ketika kita pelaksanaannya kita bisa mantau gitu, at least kita bisa mantau, kita bisa tahu, oh progresnya harusnya di bulan ini, tahun ini udah segini gitu kan. Dan kira-kira kalau terjadi keterlambatan, berapa biaya yang dibutuhkan gitu. Nah, kalau dulu konsep manajemen proyek di awal itu nggak bisa memprediksi kayak gitu. Jadi ya udah dijalanin aja dulu gitu sampai selesai gitu. Nah, dengan berkembangnya waktu proses ilmu manajemen proyek, sekarang bisa nih kita mengestimasi gitu. Kalau keterlambatan 2 tahun, kira-kira nambah biayanya berapa gitu. Oke, nanti kita akan bahas itu di kelemahan Microsoft Excel ya, teman-teman juga pasti juga sering menggunakan ataupun juga mungkin orang-orang pada umumnya sekarang lebih pakai Microsoft Excel gitu ya, bahkan untuk pembuatan kurva S, kemudian juga untuk pemantauan gitu. Nah, padahal itu adalah aplikasi yang
kurang tepat. Ya walaupun bisa tapi kurang tepat. Kemudian catatan, Microsoft Project ini memang aplikasi yang bisa membantu kita dalam melakukan penjadwalan, pemantauan, namun bukan berarti tugas scheduler dan tugas manajer proyek itu bisa tergantikan sama Microsoft Project. Karena Microsoft Project sendiri bisa digunakan oleh orang-orang yang paham dulu nih gimana konsepnya penggunaan si Microsoft Project itu. Jadi nggak asal ya udah saya tambahin waktunya 2 hari, 2 hari, tapi nggak dihitung gitu kan, sama aja jadinya. Jadi kayaknya maksudnya di sini Microsoft Project sendiri atau aplikasi Microsoft Project tidak bisa secara apa ya, secara langsung gitu menendang atau mendepak orang-orang. Jadi bisa dikerjakan sendiri oleh siapapun dimanapun nggak bisa. Jadi tetap harus tahu ilmunya dulu baru bisa pakai Microsoft Project. Jadi tahu konsepnya, kemana arahnya seperti itu. Nah, ada 2 orang yang berkaitan langsung sebenarnya sama Microsoft Project. Yang pertama adalah manajer proyek. Jadi manajer proyek itu kayak rajanya gitu dalam proyek gitu ya. Dia yang menghubungkan antara owner atau keuangan, pengawas, dan juga pelaksana gitu. Ada 3 stakeholder yang dihubungkan oleh manajer proyek ini. Jadi manajer proyek ini harus tahu, ya at least tahulah cara menggunakannya ataupun juga tahu cara pemantauannya menggunakan Microsoft Project. Jadi nggak dikibulin tuh sama pelaksananya gitu ya. Nah, project manager ini bertanggung jawab terhadap organisasi induk, proyeknya sendiri, dan tim yang bekerja. Jadi memang ada 3 tim yang nanti ada di bawah manajer project. Nah, teman-teman yang nantinya mungkin pengen jadi manajer project atau menuju ke arah sana, kayaknya harus pakai Microsoft Project ya, meskipun ada banyak juga aplikasi-aplikasi lain yang bisa melakukan penjadwalan dan juga pemantauan. Nah, pihak kedua yang menggunakan Microsoft Project adalah scheduler. Scheduler ini yang ya istilahnya dia di bagian kantor lah, dia yang menghitung, dia yang merekomendasikan tadi. Dia yang membuat penjadwalan, kemudian dia yang membuat template pekerjaannya gitu ya. Jadi istilahnya dia ini di bawah manajer proyek ya. Nah, dia ini yang merencanakan dari awal, yang membuat penjadwalan tadi menggunakan Microsoft Project, yang kemudian nanti akan dievaluasi oleh project manajernya tadi. Sesuai dengan metode yang ditetapkan. Jadi memang nanti si scheduler ini juga bergerak di bawah bidang kontraktornya gitu ya. Kontraktornya mau bikin seperti apa kayak gitu kan. Jadi metodenya seperti apa itu udah sesuai dengan kesepakatan yang ada di kontrak kerja. Jadi scheduler juga nggak bisa kerja sendiri gitu. Dia juga harus mematuhi standar-standar ataupun juga ketentuan-ketentuan yang sudah ditandatangani oleh owner dan juga pihak kontraktor. Berarti dia jadinya menggunakan acuannya itu. Jadi misalnya di owner, saya punya budget 10 miliar, ya nanti berarti si scheduler nggak boleh buat lebih dari 10 miliar. Dan juga saya mau jadwalnya atau penjadwalannya selesai misalnya 10 tahun gitu. Nah, scheduler harus berpacu pada itu. Jadi acuannya adalah kontrak kerja yang sudah ditandatangani oleh owner dan juga kontraktor selaku pelaksana. Nah, sebenarnya ada beberapa aplikasi penjadwalan dan pengawasan project ya, nggak hanya Microsoft Project. Mungkin juga teman-teman sering lihat di Google pencarian, kalau teman-teman sering cari tentang project manager pasti beberapa aplikasi ini muncul gitu ya. Tapi meskipun begitu ya memang banyak dari aplikasi itu adalah berbayar gitu ya. Karena memang setiap aplikasi punya karakteristik masing-masing gitu, keunikan masing-masing. Oke, kita masuk ke Microsoft Project. Jadi, Microsoft Project itu adalah program penjadwalan scheduling dapat membantu proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, kayak gitu kan. Jadi, Microsoft Project ini adalah gabungan dari beberapa metode manajemen proyek. Tadi yang sudah saya bilang di awal. Ketika tahun 1905 sekian tadi, mungkin ilmu manajemen proyek belum terlalu berkembang gitu ya. Kemudian dengan berkembangnya waktu mereka menemukan metode-metode, oh bagaimana cara kita mengestimasi, oh bagaimana kita mengetahui pekerjaan yang terlambat, dan bagaimana kita mengetahui uang yang kita harus keluarkan ketika terlambat kayak gitu. Nah, ini menggabungkan beberapa metode manajemen proyek. Yang pertama adalah PERT atau Program Evaluation Review Technique, CPM, Critical Path Method, dan juga Gantt. Nah, dari si metode-metode ini terlahirlah aplikasi yang kita sebut sekarang dengan Microsoft Project gitu. Jadi dia menggabungkan beberapa fungsi-fungsi gitu ya, fungsi-fungsi metode manajemen proyek kayak gitu. Jadi istilahnya nggak usah ribet ngitung manual, si Microsoft Project bisa melakukannya dengan otomatis.
Nah, terus kita akan bahas kelemahan nih. Sebenarnya itu pertanyaannya, emang nggak bisa pakai Microsoft Excel gitu ya? Bisa, bisa. Penjadwalan bisa pakai Microsoft Excel juga. Teman-teman juga mungkin sering lihat sekarang penjadwalan dan pemantauan itu masih pakai Excel. Jadi masih progresnya, kurva S-nya itu masih pakai Excel. Ya, sebenarnya nggak salah gitu, boleh aja. Tapi ketika kita menemukan aplikasi yang lebih enggak gitu, kenapa kita pakai yang jadul gitu ya. Nah, kelemahan apa terusan si Excel ini terhadap Microsoft Project gitu. Yang pertama adalah Microsoft Project itu alat kendalinya lemah. Karena kita nggak tahu, ya kita bisa menginput gitu. Oh, hari ini terlambat 10% misalnya. Nah, tapi kita nggak tahu terus kelanjutannya gimana, kira-kira nanti selesainya kapan, biayanya berapa. Nggak bisa di situ. Excel nggak bisa lakukan itu. Bisa, tapi ya ribet penghitungannya. Seperti kita harus punya kalkulasinya sendiri, dan kecuali emang perusahaan-perusahaan teman-teman mungkin punya template-nya. Kalau udah punya template ya tinggal dimasukin aja gitu ya. Tapi kan kalau yang baru awal atau baru pemula mungkin nggak punya itu. Kemudian yang kedua adalah software yang tidak tepat ya. Sekali lagi karena mungkin keunggulan si Excel itu adalah di komputasinya atau perhitungan-perhitungan rumusnya gitu ya. Mungkin juga teman-teman tahu bahwa kalau kita ngitung enak banget tuh pakai Excel, tinggal masukin rumus, drag down, selesai perhitungan kan kayak gitu ya. Jadi mungkin softwarenya kurang tepat, bisa digunakan tapi kurang tepat. Yang ketiga adalah progres tidak terkait schedule. Nah, jadi tadi kita bisa menginput, kita bisa mengupdate gitu, tapi nanti hubungan dari kegiatan A dan kegiatan B jadi tidak ketahuan gitu. Ketika A terlambat, apakah B ikut terlambat? Kan enggak juga. Kan tergantung pekerjaannya itu apa gitu. Jadi misalnya pekerjaan persiapan dan pekerjaan eh, penggalian gitu. Itu kan saling berhubungan. Ketika persiapan terlambat, maka penggalian juga otomatis terlambat gitu kan. Tapi ada misalnya penggalian dan juga pembuatan pagar gitu ya, pembuatan pagar proyek gitu. Itu kan nggak ada hubungannya tuh. Jadi misalnya penggalian terlambat, apakah pekerjaan pagar terlambat juga? Kan enggak. Nah, itu yang nggak bisa dikendalikan oleh si Microsoft Excel gitu. Nah, Microsoft Project bisa tuh. Jadi nanti kita akan belajar tentang hubungan antara setiap kegiatan gitu ya. Jadi kegiatan mana yang akan berpengaruh terhadap kegiatan lain. Nah, sebenarnya ada beberapa konsep project management. Jadi yang intinya si Microsoft Project itu bisa pertama adalah melakukan penjadwalan, kemudian setelah kita melakukan penjadwalan, kita melakukan pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya itu apa yang bisa kita lakukan saat pelaksanaan? Kita bisa melakukan updating. Jadi misalnya tadi ya, di perencanaan kita merencanakan di minggu pertama progres proyek adalah 10%, misalnya seperti itu. Nah, nanti di Microsoft Project kita bisa mengupdate di minggu pertama selesainya berapa persen ternyata, sesuaikah dengan perencanaan atau tidak gitu. Dan ketika dia tidak sesuai, berarti nanti ada penyesuaian gitu. Kalau dia makin cepat gitu, misalnya harusnya seminggu tapi di hari ke-7 sudah 10%, berarti nanti durasinya akan memendek. Dan sementara ketika nanti pelaksanaannya semakin lama, berarti bisa kita pastikan bahwa penyelesaiannya akan semakin melambat kayak gitu. Nah, setelah kita update, kita juga bisa melakukan tracking. Tracking ini ya termasuk juga updating tadi sebenarnya ya. Tracking ini jadi kita mendetail gitu pekerjaan-pekerjaan, misalnya kita sudah mulai kita sekarang ada di minggu ke-8 gitu ya. Misalnya di minggu ke-8 pekerjaan proyek. Di minggu ke-8 ini progresnya seperti apa? Nah, itu kita lakukan update dan juga tracking. Ya memang ini terkait sama pelaksana juga ya. Jadi pelaksana melaporkan ke kita gitu selaku scheduler, oh ya kita tahu berarti minggu ini baru selesai volumenya berapa. Kayak gitu. Oh, selesai seperti ini dan biayanya berapa. Itu bisa dilakukan di updating. Nah, setelah kita melakukan updating dan proyek kan tentu saja owner dan juga konsultan pengawas gitu ya, konsultan pengawas dan juga owner pasti pengen tahu, oh terus pertanyaan progresnya sampai mana Pak gitu kan. Nah, nanti setelah scheduler kita akan melaporkan gitu ya. Nah, si Microsoft Project ini juga bisa melaporkan karena memang ada menunya juga. Jadi dia bisa menampilkan pembiayaan sampai sekarang gitu. Kemudian bisa menampilkan kurva S tadi ya. Kemudian bisa melaporkan juga keuangannya seperti apa. Karena sistemnya itu sudah nggak ini ya,
sudah nggak dibayar per bulan gitu nggak kalau biasanya proyek kan. Tergantung opname-nya berapa. Opname-nya misalnya dia selesai 10 meter kubik pekerjaan, ya pekerjanya akan dibayar segitu, 10 meter kubik gitu. Nah, seringnya kan seperti itu gitu ya. Nah, si micro project bisa membantu kita dalam melakukan pelaporan. Nah, ini adalah beberapa aktivitas yang kita lakukan sebelum kita menyusun kegiatan di Microsoft Project. Yang pertama adalah kita membuat schedule, kemudian kita mendefinisikan aktivitas apa saja, kemudian kita menghubungkan aktivitasnya tersebut, kemudian kita mengestimasi durasinya, kita mengembangkannya, kemudian baru kita bisa kontrol gitu. Jadi udah kita buat template-nya dulu, baru kita bisa melakukan controlling gitu. Nggak bisa kayak misalnya baru jadi 2 pekerjaan, saya masukkan ke Microsoft Project gitu, nggak bisa. Jadi harus memang sudah full dulu gitu ya, sesuai dengan yang ada di RAB-nya pekerjaan.